Oke. Pasif movement kemarin sudah ya, dan Anda juga sudah dapat di terapi latihan dasar. Mestinya pasif movement itu sangat dasar sekali ya, sehingga mestinya harus semuanya bisa. Kita lanjutkan dengan stimulasi. Nah, stimulasi atau menaikkan tonus pada anggota tubuh yang masih flaksid. Flaksid itu lemes, keple seperti ini ya, identik dengan lumpuh, tidak ada gerakan. Maka kita stimulasi untuk agar tonusnya naik. Pertama, kita bisa memberikan tepukan atau tapping ya, seperti ini. Agak keras, suaranya ceplek-ceplek, rasanya panas. Itu memang yang kita kehendaki, karena tujuannya adalah membangkitkan, membangunkan ya. Jadi kalau pasiennya marah karena rasanya sakit, panas, ya memang gitu Pak ya, memang itu ya. Nah, itu teknik yang pertama. Boleh di sini ya, boleh juga di sebelah sini ya. Tapi nanti kalau sudah ada spastisitas ada sedikit perbedaan ya. Yang kedua, Anda bisa memberikan teknik sweeping ya, atau usapan. Tapi usapannya juga pedes ini, karena tujuannya memang membangkitkan. Jadi Anda tekan seperti ini, kemudian Anda jenggit seperti ini ya. Arahnya berlawanan dengan tumbuhnya rambut ya, seperti ini. Kalau diginikan kan sakit gitu ya. Ini juga begitu ya. Karena tujuannya stimulasi. Yang ketiga, Anda bisa memberikan aproksimasi ya. Jadi Anda berikan penekanan seperti ini. Tulang pembentuk sendi itu saling kontak gitu ya. Jadi kita melakukan seperti ini. Pak, kalau saya memberikan cubitan gimana Pak? Silahkan. Pokoknya stimulasi, membuat pasiennya itu terbangun. Jadi berbagai stimulasi sensorik silahkan Anda berikan. Saya berikan cubitan, saya berikan tekanan seperti ini Pak. Saya berikan tarikan di sini sakit, tidak masalah ya. Namanya stimulasi nih. Jadi aproksimasinya tidak sekedar seperti ini, tapi Anda mungkin sampai menyakiti sendi-sendinya ya. Lakukan saja. Terus Anda juga memberikan stimulasi berupa stretch stimulus ya, stretch stimulus, yaitu Anda ulur secara mendadak. Genggam tangan saya Pak, genggam tangan saya, genggam tangan saya, buka jari-jarinya, buka jari-jarinya. Jadi diberikan stretch stimulus itu akan menimbulkan respon melawan ya. Jadi kita minta buka tangannya, tapi kita tekan ke arah fleksi. Buka tangannya, buka tangannya, genggam tangan saya, genggam tangan saya, dorong tangan saya, dorong tangan saya, dorong tangan saya ya.
sebagai stretch stimulus. Anda bisa kombinasi itu semua. Anda tepuk-tepuk seperti ini, kemudian Anda aproksimasi, kemudian Anda sweep, ya. Terus kemudian juga Anda harus mengaktifkan pasiennya secara psikologis, yaitu coba Pak rasakan, coba Pak dilihat, semangat Pak ya. Nah seperti itu. Dorong Pak ya, masa nggak bisa? Ayo tangan saya didorong, didorong. Ya. Kemudian Anda kombinasi. Jangan sampai Anda melatih pasien stroke kemudian diem aja. Ya, pegangannya halus, gerakannya halus. Kalau tujuannya stimulasi nggak nyampe seperti itu. Terapinya harus bersemangat, suaranya harus keras. Ya. Karena stimulasi. Begitu juga dengan ekstremitas bawahnya. Sama. Kita lakukan teknik-teknik stimulasi. Lakukan aproksimasi. Aproksimasinya juga bisa seperti ini. Kita berikan stretch stimulus. Ya, muncul klonusnya gini, tidak masalah. Kita berikan stimulasi Babinskinya. Ya, gerakan kakinya menjadi terbuka seperti ini, tidak masalah. Pokoknya bangkitkan semuanya. Ini masih jatuh seperti ini, kita posisikan seperti ini, stimulasi di sini. Ini Pak, tahan di sini Pak ya, jangan sampai jatuh kakinya. Masih aja jatuh, stimulasi lagi, stimulasi lagi, aproksimasi. Oke, jadi itu adalah teknik stimulasi. Nah, kalau sudah mulai muncul spastik, ya kita kebalikannya, inhibisi. Nah, inhibisi itu apa saja? Satu, kita bisa memberikan inhibisi itu bentuknya stimulasi. Coba, inhibisi itu di sini, stimulasi di sini, masa inhibisi diberikan stimulasi? Ya, misalnya yang spastik itu kan khas ya. Ya, tidak semua otot itu spastik. Spastik itu pada pasien stroke itu mengikuti pola spastisitas ya. Pola spastisitas. Atau mungkin juga pola sinergis gitu. Di mana pada ekstremitas atas itu dominannya adalah flexor sinergis. Sedangkan ekstremitas bawah itu dominannya extensor sinergis. Nah, flexor sinergis itu yang disebut ini flexor itu adalah sikunya ya. Sedangkan ini pada ekstremitas bawah itu adalah lutut, di lutut. Jadi flexor sinergis berarti sikunya fleksi gini Pak ya. Iya. Tapi nggak hanya siku, mulai dari bahunya. Kemarin ya waktu kita melakukan positioning untuk mencegah spastisitas, ya kan? Sudah. Di sini adalah
elevasi, retraksi. Terus kemudian di sini sedikit ABD, mungkin juga ADD, indorotasi, siku fleksi. Terus pergelangan tangan, jari-jari fleksi. Kadang fleksinya nggak terlalu berat seperti ini, tapi yang berat sekali sampai seperti ini. Pak, apakah ada ekstensor sinergis pada ekstremitas atas? Bisa, ya bisa terjadi ekstensor sinergis, posisinya seperti ini. Tapi jarang, ya, pasien stroke yang seperti ini jarang. Dominannya adalah seperti ini, kalau flexor sinergisnya ringan atau seperti ini. Sedangkan kalau ekstremitas bawah ekstensor sinergis, ya kemarin bisa kita bahas. Nah, sehingga yang spastik kan tidak semua, ya tidak semua. Sehingga kita memberikan inhibisi itu dengan cara stimulasi. Stimulasi apa? Pada otot antagonis yang spastik. Jadi yang spastik ini kan flexor sikunya, sini bisepnya yang spastik. Kalau posisinya seperti ini, maka kemudian kita stimulasi tricepnya. Kalau suatu otot itu aktif, maka antagonisnya akan rileks, ya kan, prinsip biomekanika. Sehingga kita stimulasi tricepnya, maka kemudian di sini terjadi inhibisi. Kita berikan usapan di sini, stimulasi di sini, ya stimulasi. Maka di sini terjadi inhibisi. Jadi teknik inhibisi yang pertama itu adalah stimulasi pada antagonisnya. Ya. Inhibisi yang kedua adalah sama dengan stimulasi tapi beda. Sama kok tapi beda, Pak. Ya, saya menganut Pak Jokowi. Sama tapi beda. Sudah tapi belum. Ya. Ini. Kalau tadi ditepuk keras begini, maka yang di sini untuk relaksasi ditepuk juga, tapi dinina bubukkan. Ini inhibisi. Kalau di sini tadi diusap dengan keras sampai sakit, di sini diusap dengan lembut seperti menina bubukkan juga. Ya, Anda bisa melakukan seperti ini untuk inhibisi. Nah, kalau tadi dilakukan aproksimasi, maka inhibisi itu adalah traksinya, ya traksinya, yaitu stretchingnya, di stretching. Atau mungkin dilakukan mobilisasi seperti ini. Mobilisasinya harus lambat ya, karena kalau mobilisasinya mengejut begini, itu stimulasi, spastiknya akan bertambah. Ya, jadi kalau Anda mau menginhibisi gerakan pasif, maka pasifnya itu lembut. Dan kemudian stretching. Pada akhir gerakan ini di stretch. Stretchingnya juga pelan-pelan, tidak boleh mengejut. Dan kemudian dipertahankan seperti ini beberapa saat, atau kita sebut prolonged stretching. Oke. Sudah Pak, itu saja untuk inhibisi. Oh, masih banyak lagi. Bisa Anda perlakukan otot yang spastik itu adalah sama dengan otot hipertonus yang spasme. Kalau Anda ketemu pasien spasme, Anda apain? Relaksasi. Nah, spastik juga relaksasi. Relaksasinya pakai apa kalau spasme? Pasif movement dan stretching Pak, tadi sudah. Massage, IF, kompres hangat, kompres dingin. Bisa Pak, berarti
spastik itu diturunkan dengan cara seperti itu? Bisa. Spastik itu hipertonus, ya. Tapi kelainannya di otak. Kalau spasme hipertonus juga, tapi kelainannya masalahnya di ototnya itu sendiri. Tapi kan prinsipnya sama. Oh, berarti kalau ini spastik, Pak, ini tadi usapan lembut itu berarti kita masas dengan lembut gitu, Pak, ya? Ya. Berarti di R ya boleh, Pak, ya? Boleh. Kompres hangat boleh. Kompres dingin boleh. Relaksasi. Bisa, Pak, relaksasinya itu general, Pak. Kesadaran ditanamkan, kamu rileks, lemeskan tubuh kamu, seolah-olah tubuh kamu itu nggak ada tulangnya, nggak ada ototnya, lemes. Boleh juga, boleh. Silakan dicoba. Sudah, Pak, itu saja. Masih ada lagi. Mekanisme terjadinya spastik. Spastik itu katanya ya, itu terjadi pada otot anti gravity. Jadi pada otot yang gantung, dia tertarik oleh gravitasi. Ada stretch stimulus, tarikan dari gravitasi. Maka responnya adalah melawan dia. Melawan. Sehingga kenapa yang spastik itu kok fleksornya, kok bukan ekstensornya. Ya. Kenapa juga ekstremitas bawah itu jarang terjadi spastisitas yang berat. Kenapa? Karena ekstremitas bawah itu begitu digunakan, dia nggak gantung, mesti numpuk. Maka anti gravitinya nggak ada. Otot anti gravitinya. Kalau dia gantung begini, mungkin flexor lututnya yang tonusnya naik. Tapi orang berdiri berjalan kan harus napa. Maka anti gravitinya jadi hilang, nggak ada. Maka spastisitas di ekstremitas bawah itu nggak pernah terjadi atau nggak berat, ya, nggak berat. Bukan nggak pernah terjadi, ya, nggak berat dibanding dengan ekstremitas atas. Nah, dengan menggunakan prinsip itu, pengertian itu, berarti untuk menurunkan spastisitas caranya gimana? Hilangkan gravitasi. Artinya apa? Dalam segala posisi, lengan itu harus tersangga. Jangan dibiarkan gantung. Ya, begitu dia gantung gini, spastisnya meningkat. Makanya pasien stroke itu kalau dia masih bed rest, tiduran, spastiknya itu nggak terlalu meninggi. Tapi begitu dia beraktivitas, ya, duduk atau berdiri atau berjalan, spastiknya akan meningkat. Nah, untuk menginhibisinya, mengurangi spastik atau mencegah spastik, harus tersangga terus. Sehingga kalau duduk ini ditaruh, jangan dibiarkan gantung. Begitu juga berdiri berjalan. Kalau berjalan ini misalnya masih lumpuh, ya, taruh aja di saku seperti ini. Nggak gantung. Kalau duduk lebih bagus kalau ini dikasih weight bearing. Jadi dipakai untuk menumpu begini. Nah, ini lebih baik lagi dibanding dengan hanya diletakkan begini. Lebih baik ini kemudian ditaruh seperti ini, kemudian dikasih beban tubuh. Sama seperti kaki. Kan seperti itu. Itu untuk menurunkan spastisitas atau mencegah spastisitas. Masih ada cara yang lain, Pak, untuk menurunkan spastisitas.
Ada teori yang mengatakan bahwa spastik terjadi karena tidak digerakkan. Artinya semakin dia sering digerakkan, spastik itu akan berkurang atau tidak terjadi atau tidak memberat. Nah, kita gunakan prinsip itu. Berarti harus sering digerakkan. Ya, misalnya ini masih lumpuh, ya gimana Pak? Ya digerakkan dengan sisi yang sehat. Ya. Jangan dibiarkan ini gantung, jangan dibiarkan tidak bergerak. Kalau sudah bisa bergerak aktif lebih bagus. Ya. Oke. Jadi menurunkan spastisitas bisa banyak. Pak, kalau memakai splint gimana Pak? Memakai splint. Ini kan nyengkerem gini Pak, ini dipakaikan splint. Ya, wrist hand orthosis. Ya, posisinya seperti ini, nyangga seperti ini. Boleh. Ya, kalau Anda pakaikan splint seperti ini, spastisitasnya menjadi berkurang, memberikan manfaat, berikan aja splint. Kalau splint kan sudah nggak mikir orangnya, harus ini tersangga terus, kemudian harus digerakkan gitu. Orangnya bisa fokus untuk hal yang lain. Ini sudah dijaga oleh splint. Ya. Sudah Pak, itu saja. Masih ada lagi pemakaian obat-obatan. Ya, misalnya baclofen ataupun ya muscle relaksan ya misalnya. Tapi efeknya apa? Muscle relaksan itu ya tidak hanya otot yang spastik yang rileks, semuanya rileks. Sehingga kalau Anda mau melatih pasien untuk aktif, pasiennya males-malesan. Nah, pemakaian obat bisa. Obat kan general Pak, diminum atau disuntikkan. Yang efeknya lokal Pak, disuntikkan di otot yang spastik saja. Ada itu, ada. Ya. Misalnya disuntik botox gitu ya, botulinum toksin. Bahkan ada yang sampai dioperasi untuk menurunkan spastik itu. Kalau dioperasi apanya Pak? Kalau dia pasti kemudian kaku ya dioperasi di sini ya, diadakan tendon lengthening, kemudian joint rekonstruksi ya, rekonstruksi sendi. Ya. Tapi kalau kemudian ingin menginhibisi spastiknya di tingkat saraf, maka diputuslah arkus refleksnya. Ya, jadi operasinya ada di spinalnya, medula spinalis. Nah itu kemudian dimatikan atau diputus arkus refleks. Yang menyebabkan spastik itu kan adanya arkus refleks, yaitu gamma loop ya. Nah itu diputus. Ya, jadi banyak cara untuk menurunkan spastisitas, karena banyak yang berasumsi bahwa spastisitas inilah yang mengakibatkan kesulitan untuk bergerak. Ya. Ini kenapa kok nggak bisa berjalan dengan baik? Spastisitasnya tinggi Pak. Ini kenapa nggak spastisitas? Sering kali dikambing hitamkan spastisitas. Ya. Oke. Jadi untuk posisi tidur terlentang, menurunkan spastisitas dengan berbagai cara tadi itu gampang. Bukan mesti berhasil ya, tapi gampang. Yang bermasalah adalah ini sudah diturunkan pada saat tidur terlentang, tonusnya sudah menurun, sudah bisa rileks seperti ini. Tapi begitu dipakai untuk aktivitas, muncul lagi. Sehingga ada yang mengatakan menurunkan spastisitas di sini saat tidur terlentang itu mubadir.
Karena begitu nanti aktivitas muncul lagi. Terus gimana Pak yang seperti itu? Nah, mungkin jangan terlalu lama di sini ya untuk menurunkan spastisitas. Tapi ini tadi saat beraktivitas. Nah begitu beraktivitas ya hindari hindari gravitasi. Begitu aktivitas kemudian seperti ini misalnya, atau mungkin ini dipegangi seperti ini misalnya, atau diminta pasiennya untuk secara sadar mengontrol spastiknya. Coba Pak, ini kaku seperti ini. Mungkin Bapak itu terlalu takut, kemudian terlalu ngoyo dalam berlatih ini. Coba Bapak lakukan latihan ini dengan serius, tapi rileks saja Pak. Bapak bilang kepada tangan Bapak ini yang kaku ini untuk rileks, lemeskan. Ya, nggak ada masalah apapun, rileks saja. Ya, itu juga bisa. Jadi menurunkan spastisitas dengan pendekatan psikologis. Ya. Dan kemudian begitu dia berjalan, lakukan juga dengan rileks supaya tidak kaku seluruh tubuhnya untuk berjalan. Ya. Saya berjalan dengan rileks. Ini harus lemes. Itu kemudian ditanamkan. Kalau ada spastisitas, hindari dengan mengeliminasi gravitasi. Berarti ini harus bergerak Pak. Kalau seperti ini kan nggak bergerak, mengeliminasi gravitasi tapi nggak bergerak. Harusnya tadi semakin bergerak, spastisitas semakin turun. Oh berarti malah disuruh lambian gini Pak kalau sudah bisa. Iya. Tapi kalau memang nggak bisa, ya ini tadi taruh di saku. Jadi spastisitas sering munculnya saat aktivitas. Oke, ada pertanyaan? Bagaimana passive movement, bagaimana stimulasi, bagaimana inhibisi menurunkan spastisitas? Ya. Gak punya sabu, ya ditaruh di dalam celana. Ya. Ini bisa dipegangi sendiri seperti ini di belakang, ini yang bisa. Ini nanti pola jalannya yang sini jadi nggak betul Pak. Ya berarti Anda harus pikirkan cara yang lain. Oh sudah pakaikan sprint aja lah. Sprintnya mulai dari sini sampai ke sini. Atau mungkin digendong saja lah. Ya digendong. Karena masih lumpuh sama sekali nggak ada gerakan ya. Tapi Anda mau menginhibisi spastisitas, pakai selendang seperti mitela, gendong aja. Dan itu juga baik untuk mencegah supaya ini tidak terjadi subluxasi pada baunya. Kalau ini gantung seperti ini, gendong aja. Gendong pakai selendang gini atau dipegangi tangan gini Pak? Ya silakan. Kalau pegangi tangan gini nanti pola jalannya jadi nggak benar Pak. Ya sudah pakai selendang. Tapi kalau dia jalannya hanya menempuh jarak pendek, pegangi gini aja. Jadi fisioterapinya fleksibel gitu ya, berdasarkan clinical reasoning. Enggak kemudian, oh ini harus digendong. Tujuan digendong itu apa sih? Kan gitu. Bisa diganti dengan cara lain enggak sih? Jadi mestinya seperti itu, ada clinical reasoning. Tidak kemudian mesti seperti ini, mesti seperti ini, mesti seperti ini. Anda nanti nggak bisa mendesain ya kalau mesti seperti ini, mesti seperti ini. Tapi kalau D3 memang arahnya memang begitu ya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nggak boleh tanya, nggak boleh. Itu yang mendesain profesi. Fisioterapi D3 melaksanakannya.
Mungkin nggak seperti itu ya. Kalau nggak ada fisioterapi profesinya terus gimana? Ya kan, jadi fisioterapi D3 pun harus memiliki kemampuan clinical reasoning. Ada lagi pertanyaan? Yang berikutnya, kalau nggak ada pertanyaan, PNF ini agak panjang ya. Panjang. Kita di sini dulu aja. Misalnya, pasien sudah mulai ada gerakan, ya, mulai ada gerakan. Maka kemudian kita lakukan seperti ini. Pak, dorong tangan saya ke atas. Belum bisa atau masih lemes sekali, ya kita bantu di sini. Tapi kita minta pasien untuk berpartisipasi secara aktif. Dilihat Pak ya, dirasakan gerakannya dan coba digerakkan seperti yang saya minta. Dorong tangannya ke atas, terus selalu kontak dengan telapak tangan saya Pak ya, jangan sampai lepas. Kemana tangan saya bergerak itu nempel terus tangannya Bapak ya, nempel. Tekuk, luruskan lagi Pak. Lemes, ayo Pak, dorong tangan. Tahan Pak ya, jangan sampai lepas. Aproksimasi. Jadi Anda kombinasikan beberapa pemahaman tadi ya. Lagi Pak ya, jangan sampai lepas ya. Ikuti kemana tangan saya bergerak ya. Coba Pak, ini saya lepaskan. Tahan ya, jangan jatuh. Saya lepaskan, tahan, jangan jatuh. Nah, mungkin dia akan jatuh karena tidak ada tempatnya untuk menempel gitu. Tidak apa-apa, kemudian jatuh kita ambil lagi, kemudian kita ulangi lagi. Nah, seperti itu Pak ya. Pak sudah mulai bisa bergerak. Bagus ini Pak. Jangan lupa memberikan feedback, pujian untuk pasien. Jangan pelit dengan pujian ya, kalau Anda melatih pasien stroke. Kadang-kadang walaupun kemampuannya minimal sekali, Anda puji, luar biasa Bapak hari ini, betul-betul bagus ini Pak ya. Itu akan menimbulkan semangat untuk pasien ya. Tapi ya jangan terlalu lebay juga ya, pasiennya bisa aja marah, ini ngulu atau gimana ini. Jadi sesuaikan dengan sikotnya. Oke, Anda juga bisa melakukan misalnya seperti ini. Tekuk tangannya Pak. Coba pegang kepalanya seperti ini, jangan sampai lepas Pak ya. Ini sikunya ditutup ke dalam seperti ini. Ini jangan meleset. Pasien stroke itu gerakannya massal ya. Pada waktu awal gerakannya itu massal. Jadi dia tidak bisa melakukan gerakan yang terisolasi. Jadi ini diam, ini diam, ini diam, ini diam. Yang bergerak hanya baunya. Yang berikutnya ganti, yang di sini diam, yang bergerak hanya tangannya. Coba Pak, silakan seperti sedang bersisir, menyibakkan rambut. Hanya gini. Nah, pasien stroke ini sulit sekali, gerakannya massal semuanya, ya semuanya. Nah, kita minta untuk pada awal melatih pasien stroke itu kekuatan tidak terlalu penting, tapi gerakan yang muncul itu yang lebih penting. Jadi kalau pasiennya belum bisa, ya kita gerakkan seperti ini. Nah, seperti ini loh Pak. Nah, seperti ini.
sini diam, di sini diam. Ya, kemudian gerakkan tangannya seperti itu. Bisa juga kemudian gerakannya, coba Pak di sini diam, tahan di sini ya. Sikunya ditekuk, iya pegang telinga sebelah kiri. Nah, misalnya seperti itu. Luruskan lagi sikunya, baunya tetap stabil, diam. Sekarang tekuk sikunya, sentuh telinga sebelah kanan. Coba Pak sentuh telapak tangan saya di sini dengan telunjuknya. Iya. Ikuti kemana tangan saya bergerak. Sikunya lagi dorong ke atas. Nah, misalnya seperti ini. Jangan banyak-banyak latihan di tempat tidur. Nanti lebih banyak latihan yang bisa dilakukan dalam posisi duduk atau berdiri. Ya, seperti yang saya katakan berulang-ulang, posisi tidur Anda biasanya tidak melakukan aktivitas apapun. Ya tidur ya tidur. Paling banter Anda tidur itu ya sambil baca HP. Nggak pernah Anda tiduran lempar tangkap bola gitu kan. Apa ini? Nah, sehingga latihan pada posisi tidur telentang nggak usah banyak-banyak. Nanti lebih banyak dilakukan sambil duduk atau sambil berdiri. Ini fungsional ya. Yang berikutnya untuk ekstremitas bawah. Mungkin setelah Anda lakukan passive movement, Anda lakukan teknik-teknik stimulasi atau inhibisi gitu ya, Anda latih beberapa fungsional. Fungsionalnya agak beda dengan tangan ya. Fungsional untuk kaki itu adalah untuk berdiri dan berjalan. Sehingga fungsional yang kita latihkan ya yang menunjang berdiri dan berjalan. Hampir tidak pernah kita melakukan latihan untuk ekstremitas bawah itu kemudian ini Pak ya diangkat seperti ini 1, 2 atau ini ditarik sana 1, 2. Nah, jarang. Tapi kalau Anda mau melakukannya ya tidak salah, tidak silakan. Karena prinsipnya segala latihan, terutama yang latihannya adalah aktif, itu baik. Ya, prinsip plastisitas itu latihan itu harus aktif, intensif, pengulangannya banyak, waktu latihannya cukup lama. Nah, itu baru memberikan manfaat untuk plastisitas itu. Oke, maka latihan yang sering kita lakukan adalah cukup sederhana seperti ini. Tahan kakinya di sini Pak ya. Jangan sampai jatuh, jangan sampai meleset. Tahan di sini. Nah ini kemudian jatuh, meleset gitu ya. Maka kita minta pasien untuk tahan. Kalau belum bisa, stimulasi, aproksimasi. Ya. Tahan Pak, nah sudah bagus misalnya. Kemudian sisi yang sehat kita minta untuk ditekuk juga. Oke. Coba Pak, jepit tangan saya. Ini belum bisa jepit, yang jepit hanya di sini saja, tidak apa-apa. Kita beri tahanan di sini, ada luapan impuls kekuatan yang kemudian akan membantu gerakan menjepit di sini. Ya, jepit tangan saya lebih kuat. Ini yang saya beri tahanan maksimal, lebih kuat Pak. Yang kiri, ini masih lemah, nggak bisa jepit, tidak apa-apa. Coba Pak, kaki yang sehat ini diangkat. Kelihatannya melatih di sini ya, tapi fokusnya di sini.
Coba Pak, saat diangkat nggak boleh ini kakinya goyang-goyang, apalagi jatuh ke sana. Kakinya harus tetap di sini, lututnya. Coba dilihat Pak, kakinya lututnya di sini. Angkat lebih tinggi di sini. Ini mesti kuat, ini sehat ini. Ayo, lebih kuat. Nah, tapi fokusnya di sini. Ya, kemudian tekuk lututnya, turunkan. Nah, seperti itu. Apakah sekali latihan terus bisa? Enggak juga. Tergantung pasiennya, tergantung kondisi patologisnya, berat ringannya stroke. Ya, kalau sekali latihan semua langsung bisa, ya nggak ada pasien stroke yang mengalami disabilitas. Oke. Setelah itu kemudian ini kalau masih meleset, seringkali fisioterapinya duduk di sebelah sini untuk kemudian menahan ini. Nah, sekarang angkat pantatnya Pak ya. Nah, seperti itu. Ini mungkin dijaga kalau masih meleset. Ini kalau masih jatuh ya mungkin dijaga seperti ini. Misalnya di sini kurang tinggi, sisi yang sehat itu tinggi, tapi sisi yang lemah kurang, stimulasi pantatnya Anda pukul. Ayo lebih tinggi lagi Pak. Atau Anda berikan stretch stimulus di siasnya. Lebih tinggi lagi Pak, lebih tinggi. Ayo, ayo, ayo. Ya. Supaya kemudian ini lebih tinggi. Bridging itu untuk apa toh Pak? Oh, ini penting untuk berjalan. Ya, bridging itu kekuatan otot-otot glutealnya. Dibutuhkan nanti untuk berjalan. Kalau bridgingnya belum bisa, ini masih unstable, pasti berjalannya nanti nggak akan bagus. Tapi kalau ini bisa stabil, ini bisa bridging dengan baik, kemungkinan nanti berjalannya akan bagus. Oke. Pak, bridging itu bahaya enggak Pak? Kenapa? Karena dia masuk kontraksi besar, masuk kontraksi statik. Ya, bahayanya adalah bisa menaikkan tekanan darah. Padahal pasien stroke itu kan masalahnya adalah tekanan darahnya tinggi. Berarti bridging ini bahaya, latihannya bahaya, bisa menaikkan tekanan darah. Ya, bisa berbahaya. Ya, bisa menaikkan tekanan darah. Terus caranya gimana supaya tekanan darahnya tidak naik pada saat latihan bridging? Maka Anda harus kombinasi dengan pengaturan nafasnya. Anda akan merasa paling kuat ya pada waktu Anda berkontraksi besar itu adalah misalnya Anda ngangkat galon gitu ya. Biasanya adalah Anda ambil nafas, kemudian Anda menahan dan kemudian ngangkat. Ya, Anda merasa paling kuat. Benar itu, benar. Karena pada saat Anda ambil nafas panjang, terus kemudian Anda tahan, maka intraabdominal pressure itu akan meninggi. Nah, itu akan memberikan efek yang lebih kuat pada seluruh kontraksi otot-otot di tubuh. Ya, sehingga yang Anda lakukan biasanya begitu. Tapi kalau itu Anda lakukan seperti itu tensi Anda akan naik. Ya. Kalau Anda masih muda, nggak terlalu masalah. Tapi pada orang lanjut usia seperti yang hipertensi terutama, seperti itu berbahaya. Sehingga disarankan justru kebalikannya. Pada saat Anda mengangkat tidak boleh menahan nafas, tapi saat menghembuskan nafas. Ya. Nah, kalau Anda percaya, Anda nanti bisa coba. Ya. Anda tahan nafas, angkat. Maka setelah Anda letakkan, Anda akan gitu.
Tapi kalau Anda coba saat ngangkat itu, saat mengeluarkan nafas, jadi ambil nafas dulu, terus kemudian keluarkan sambil ngangkat. Begitu Anda letakkan, loh, kok nggak ngos-ngosan ya saya? Nah ini juga sama. Jadi pada saat ngangkat itu saat ekspirasi. Jadi ambil nafas mas, ambil nafas, kemudian hembuskan, angkat sambil diangkat ini. Kemudian turun lagi, ambil nafas, kemudian hembuskan, angkat. Nah, maka kemudian efek kenaikan tekanan darah itu diminimalisasi. Ya, jadi Anda melatih pasien stroke jangan berorientasi pada ini bidang saya, ini yang kemudian fokus saya. Masalah tensi itu tidak urusan saya. Enggak gitu. Oke, kalau sudah bisa bridging, maka kita persulit lagi. Bridging seperti ini. Kaki yang sehat diangkat, tahan, jangan jatuh. Wah, ini orang normal aja sulit Pak, apalagi pasien stroke. Iya. Ya, kemudian tekuk lututnya, turunkan lagi, turunkan pantatnya. Kalau sudah bisa seperti itu nanti fase stand-nya, fase menumbuh berat badan saat berjalan pada kaki yang sakit itu pasti bagus. Terus kemudian kalau sudah bisa seperti itu, ganti sisi yang sakit, angkat pantatnya, sisi yang sakit yang diangkat. Nah, ini lebih berat. Ini melatih fase swingnya. Ya, lututnya turunkan. Jangan terlalu lama ya, kalau terlalu lama menaikkan tekanan darah. Nah, Anda juga bisa melatih misalnya Pak, ini seperti mengayuh sepeda Pak ya. Ini juga komponen yang dibutuhkan untuk berjalan. Coba ini ditekuk seperti ini. Terus nanti diluruskan seperti ini Pak ya, bergantian kanan dan kiri. Coba yang kanan ditarik, ditekuk ya, terus diluruskan, ganti yang kiri. Anda bisa melakukan latihan seperti ini. Anda bisa lakukan di sini, misalnya Anda berikan stretch stimulus. Angkat Pak, tarik, angkat, tarik. Iya, sekarang dorong, luruskan. Ini ditarik, tarik, dorong. Fokusnya di sisi yang sakit. Tarik, dorong. Nah, seperti itu juga bisa. Apalagi latihan di ekstremitas bawah. Mungkin yang penting itu. Nanti yang lebih banyak latihan berdiri dan berjalan. Sekali lagi jangan habiskan banyak waktu untuk latihan pada posisi tidur. Oke. Yang berikutnya kita lakukan PNF. Nah, ingat dalam mempelajari PNF itu kita harus tahu polanya, pola PNF, dan kemudian kita harus tahu tekniknya, teknik pelaksanaan PNF. Anda sudah dapat materi PNF ya? Pola PNF untuk
upper ekstremitas, kemudian ada trunk. Trunk ini nanti ada dua ya, scapula dan pelvic. Kemudian ada lower extremity. Pola untuk upper extremity apa? Polanya? Anda hafalkan aja dua, padek, pabrik. Polanya dua, padek dan pabrik. Fleksi ADD eksorotasi, fleksi ABD eksorotasi. Anda hafalkan dua ini dan menghafalkannya pakai akronim yang aneh, menarik gitu ya. Padek, pabrik. Kalau nggak hafal kebangetan ya, padek, pabrik. Ya, daripada Anda menghafalkan D1, D2, fleksi ABD, nah, singkat aja pakai padek, pabrik. Kalau Anda tahu padek, pabrik, pasti Anda akan tahu lawannya, yaitu lawannya fleksi adalah ekstensi ABD endurotasi. Ini ekstensi ABD endurotasi. Oh, Anda hafalkan dua, tapi kemudian Anda tahu polanya ada 4. Pola yang 4 itu jadi 8 di sini, yaitu siku ekstensi dan siku fleksi. Ini juga sama, ini sama, ini sama. Jadi ada berapa polanya untuk ekstremitas atas? 8. Kalau Anda hafalkan satu persatu, nggak hafal 8 ini. Tapi cara menghafalkannya hanya padek, pabrik. Dan gitu. Anda tahu padek, mesti harus tahu kebalikannya. Anda tahu pabrik, tahu kebalikan. Dan masing-masing ini siku ekstensi, siku fleksi. 8. Nomor 1 apa? Fleksi ADD eksorotasi dengan siku ekstensi. Nomor 2, fleksi ADD eksorotasi dengan siku fleksi. Nomor 3, fleksi ABD eksorotasi siku ekstensi. Nomor 4. Oke. Nah, sekarang pelaksanaannya dengan pola ini. Caranya untuk melaksanakannya seperti apa? Anda renungkan dulu polanya. Padek, padek itu fleksi. Oh, ini tuh gerakan pada bahunya Pak ya. Ya. Oh, bahunya fleksi itu begini. ADD itu begini. Eksorotasi itu seperti ini. Nah, oh ini Pak fleksi, ADD eksorotasi. Kebalikannya ekstensi, ABD, endurotasi. Oh ini. Nah, ketemu ini padek dan kebalikannya. Ya, fleksi ADD ekso, ekstensi ABD endo. Nah, gampang tak? Karena PNF itu selalu polanya diagonal. Satu ke sana, nanti satunya mesti ke sana. Selalu diagonal. Nah, setelah polanya ketemu, maka kemudian Anda atur posisi tubuh Anda. Kalau arahnya ke sana gerakannya, fisioterapinya ya menghadapnya ke sana. Posisinya groove kuda-kuda. Mata menghadap ke tangannya pasien. Oh, jadi menghadap ke sana. Setelah di sini, oh, putar balik begini fisioterapinya. Nah, nah, enak kan?
Nah, setelah posisinya Anda atur, yang ketiga pegangannya. Ya, pegangannya gimana? Untuk ekstremitas atas itu sebaiknya yang disarankan ya untuk pemula itu awalnya menyilang pegangannya. Nah, ini tangan saya menyilang. Nah, seperti ini. Terus berakhir tidak menyilang. Nah, tangan saya tidak menyilang. Nanti dimulai lagi menyilang. Ya, tangan saya menyilang. Dan kemudian berakhir di sini tidak menyilang. Jadi dimulai dengan posisi menyilang, berakhir tidak menyilang. Dimulai lagi dalam posisi menyilang, berakhir tidak menyilang. Ya, selalu menurut saya pribadi ya. Ini nggak ada di buku mungkin ya. Ini menurut saya pribadi. Seperti itu. Renungkan dulu polanya. Oh, pacek. Kebalikannya di sini. Atur posisi tubuh saya sesuai arah gerakannya. Terus kemudian yang ketiga, atur pegangan. Awalnya menyilang, berakhir tidak menyilang. Awalnya menyilang, berakhir tidak menyilang. Nah, setelah 3 itu Anda atur, Anda siap untuk melaksanakannya. Lower extremitas Genggam tangan saya. Jadi diberikan stretch stimulus. Genggam tangan saya. Putar keluar. Gerakan yang mendekati tubuh, tarik ke atas terus. Iya, bagus, seperti itu. Iya. Sekarang buka tangannya, putar ke dalam, dorong jauhi tubuh, dorong ke bawah, kembali ke posisi semula. Iya, bagus. Sekarang genggam tangan saya, putar, tarik ke atas, buka tangannya, putar, dorong ke bawah, genggam tangan saya, putar, tarik ke atas. Sekarang buka tangannya, putar, dorong kembali ke bawah. Anda melakukannya yang seperti ini, namanya slow reversal. Tekniknya slow reversal. Berbolak-balik arah dengan ritmis. Pada saat Anda memulai mana Anda membetulkan pegangan Anda, arah gerakannya, itu namanya rhythmical initiation. Rhythmical initiation. Anda bisa, Pak, saya mau melakukan passive movement, tapi polanya PNF. Karena saya kalau passive movement biasa begini gampang sekali, Pak. Itu keluarga pasien juga nirunya gampang sekali. Ya. Saya fisioterapi kuliah 3 tahun, masa gampang ditiru oleh keluarga pasien. Ya. Saya mau melakukan passive movement tapi polanya PNF. Ya silakan. Ya. Misalnya, Pak, saya mau melakukan latihan dengan PNF, tujuannya adalah untuk merangsang gerakan, munculnya gerakan. Maka saya lakukan seperti ini, Pak. Genggam tangannya, saya berikan stretch stimulus. Kemudian tarik ke atas. Belum ada gerakan ini, Pak. Ini pasif, ini saya yang menggerakkan sendiri. Tapi kemudian saya berikan stimulasi di sini. Saya berikan aproksimasi di sini.
Ya, terus tarik. Nah, boleh PNF dikombinasi dengan berbagai teknik seperti ini. Buka tangannya. Nah, misalnya seperti itu. Sekarang putar, dorong ke bawah. Terus. Boleh. PNF kombinasi dengan stimulasi. Pak, saya mau PNF tujuannya meningkatkan kekuatan otot ekstensor sikunya, Pak. Ekstensor sikunya itu lemah. Saya mau kuatkan dengan PNF. Saya nggak mau pakai manual resisted seperti ini, Pak. Luruskan sikunya. Ayo, lebih kuat lagi. Saya nggak mau yang seperti itu, terlalu sederhana. Ya, keluarga pasien nirunya gampang. Ya, saya mau pakai PNF. Ya, maka kemudian Anda melakukannya seperti ini. Ya, genggam tangan saya, putar, tarik ke atas, tekuk sikunya. Nah, ini dengan variasi sikofleksi. Nah, disinilah saya ingin meningkatkan kekuatan otot ekstensor sikunya. Buka tangannya, luruskan sikunya sambil didorong ke bawah baunya. Iya, luruskan sikunya sambil didorong ke bawah. Iya, kembalinya mungkin saya pasif saja. Misalnya baunya sudah muncul gerakan, di sini masih lemah, Anda memulainya tidak dari sini, tapi dari sini baunya. Karena kita menggunakan prinsip luapan impuls. Yang kuat, impulsnya akan menuju ke yang lemah. Pak, ini nanti baunya digerakkan ke sana, Pak ya. Mulai, Pak. Dorong tangan saya lebih kuat. Iya, sekarang luruskan sikunya. Putar, dorong ke bawah semuanya. Jadi PNF tidak mesti dimulai dari distal, tidak mulai dari genggam, dimulai dari mana yang lebih kuat. Misalnya yang muncul dulu baunya, di sini belum muncul. Saya mau menggunakan pola yang ini, Pak. Kalau saya bilang tarik, nanti baunya ditarik ke sana, Pak ya, sini. Selalu PNF itu perjanjian dengan pasien. Tarik ke atas, Pak, baunya tarik ke atas, terus lebih kuat. Iya. Baru di sini kita minta genggam tangan saya. Harapkan ada luapan impuls. Ya, jadi tidak mesti dimulai dari distal. Pak, saya ingin meningkatkan stabilitas baunya. Berarti Anda akan pakai teknik rhythmical stabilisasi. Ya. Rhythmical stabilisasi. Anda melakukannya seperti ini. Genggam tangan saya, Pak, putar, tarik ke atas, lebih kuat lagi, terus. Nah, tahanannya dikasih kuat sehingga pasien nggak bisa melawan. Tarik lebih kuat lagi, Pak, tapi nggak terjadi gerakan. Sekarang dorong kembali ke bawah, baunya, dorong kembali ke posisi semula. Iya, tapi kita kasih tahanan maksimal sehingga tidak terjadi gerakan. Lagi tarik ke atas lagi, Pak, tarik ke atas, dorong ke bawah, tarik ke atas semuanya. Rhythmical stabilisasi untuk meningkatkan stabilitas sendi bau, kekuatan otot-otot rotator kaf.
Jadi Anda menerapkan PNF pada pasien stroke itu bukan, Pak saya mau berikan PNF untuk pasien stroke. Enggak. Terus gimana? Pak ini ada kelemahan atau gangguan stabilitas pada sendi bahunya. Saya ingin meningkatkan stabilitas sendi bahunya. Saya mau menggunakan PNF dengan teknik rhythmical stabilisasi. Nah, gitu baru benar. Jadi ada tujuannya mau apa dulu, baru kemudian diberikan PNF yang sesuai. Tidak kemudian, Pak saya mau mengaplikasikan PNF untuk pasien stroke saya. Untuk apa? Untuk mengatasi masalah apa di pasien stroke? Sehingga kamu berikan PNF. Seperti itu. Oke. Anda mau meningkatkan kekuatan otot, misalnya flexor siku. Walaupun flexor siku itu jarang ya, karena dia spastik, biasanya lebih kuat. Anda pakai teknik repeated kontraksi. Maka lihat caranya seperti ini. Genggam tangan saya, putar tarik ke atas. Lebih kuat lagi, Pak. Lebih kuat lagi. Salah, ini flexor siku yang mau dikuatkan ya. Genggam tangan saya, putar tarik ke atas. Tekuk sikunya. Lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Nah, saya nggak mau hanya pakai manual resisted exercise seperti ini ya. Tekuk sikunya. Ada beri tahanan. Tekuk sikunya lebih kuat. Tekuk sikunya lebih kuat. Tekuk sikunya lebih kuat. Tadi berapa jam? 1. Kan efeknya sama toh, Pak. 1:5 berapa? Efeknya sama. Apakah sama persis? Tidak. Karena PNF itu gerakannya multi. Kalau Anda hanya melatih seperti ini, flexor siku, nah ini gerakannya single. PNF itu lebih fungsional karena dalam aktivitas fungsional kita, dalam menggunakan lengan dan tangan, hampir nggak pernah kita melakukan gerakan single. Makan ini single, Pak. Hanya fleksi ekstensi siku. Apa iya? Makan hanya fleksi ekstensi siku? Enggak. Postur holding, fiksator di sini. Ya. Ini juga memegang. Ya. Nah, PNF itu fungsional karena gerakannya tidak pernah single. Ya. Seperti itu. Jadi agak beda. Ada Pak fisioterapi itu yang nggak bisa mengaplikasikan PNF. Banyak. Dan kemudian dia melakukannya ya pakai cara yang mudah tadi. Ya, passive movement, manual resisted, hanya gitu aja latihannya. Toh pasien saya juga baik kok, Pak. Toh pasien saya juga puas kok, Pak. Bukti baik. Nah ini pasien yang saya tangani baik, Pak. Sudah bisa berjalan lagi pakai teknik-teknik yang mudah. Bahwa seorang pasien stroke itu menjadi baik atau menjadi tidak baik, itu faktornya banyak. Ya, bukan hanya fisioterapi, faktornya banyak. Dan yang paling penting saya katakan berulang-ulang, yang paling menentukan adalah berat ringannya stroke-nya, bukan fisioterapinya. Karena fisioterapi yang jawara di Amerika, di Australia, di Inggris, dimanapun, apakah di sana nggak ada pasien stroke dengan gejala sisa? Banyak.
banyak. Tetapi kalau Anda kemudian selalu berargumen seperti itu saat gagal menangani pasien, nah itu Anda salah besar. Misalnya Anda gagal menangani pasien, terus kemudian Anda bilang pada pasien dan keluarganya, wajar di Amerika aja yang pasien stroke yang masih berat setelah itu juga banyak. Anda mencari kambing hitam itu. Ya, sebetulnya mungkin itu kegagalan Anda, tapi Anda mencoba mencari kambing hitam. Boleh Anda berkata seperti itu kalau Anda sudah melakukan terapi yang terbaik untuk pasien itu. Ya, tanya pada diri Anda sendiri, apakah Anda sudah memberikan terapi yang terbaik untuk pasien itu? Oh, ternyata belum. Saya pokoknya ngasal aja. Yang saya lakukan yang mudah-mudah, yang saya pahami. Yang ini saya nggak paham, ya saya skip. Ternyata terapinya asal-asalan. Ya. Gitu. Ya. Dan PNF ini menurut saya ya di semua kasus ya, semua FT, pelajaran FT itu butuh PNF. Karena PNF bisa dipakai untuk meningkatkan kekuatan, menambah ROM, melatih koordinasi gerak. Ya. Fungsinya banyak. Oke, satu lagi di sini. Setelah itu kemudian Anda praktek ya, fleksi ABD isorotasi. Sama seperti tadi, Anda renungkan dulu polanya. Fleksi itu begini, ABD itu di sini, eksorotasi itu seperti ini. Kembalinya, gerakan kembalinya adalah ekstensi ADD indorotasi. Oh, di sini. Ya, ekstensi ADD indorotasi. Dan tadi sudah yang di sini, berarti yang kedua ya benar di sini. Fleksi ABD isorotasi, ekstensi ADD indorotasi. Nah, setelah polanya ketemu, yang kedua apa tadi? Atur posisi tubuh Anda. Kalau tadi di sini ya, begini posisi tubuh, yang ini di sini. Sesuai gerakannya, arah gerakan. Jadi kalau Anda sejajar dengan bed, nah ini nggak benar ini. Sejajar dengan bed berarti nggak. Jadi Anda harus seperti ini atau ini seperti ini. Nah, seperti ini. Oh, berarti ini. Saya menghadap ke sana. Saya menghadap ke sana. Ya. Setelah posisi, maka kemudian pegangan. Sama seperti tadi, awalnya menyilang, berakhir tidak menyilang. Dimulai lagi dengan awalan menyilang, berakhir tidak menyilang. Nah, setelah 3 hal Anda renungkan sudah benar, maka silahkan mulai. Mulainya di sini. Ya. Buka tangannya. Dorong ke atas, putar keluar. Ya. Dorong ke atas. Ingat pegangan dalam PNF itu seperti ini ya. Ini fleksibel pegangannya, bisa berubah-ubah. Contohnya di sini. Nah, pegangan saya begini. Buka tangannya. Putar. Dorong ke atas. Sekarang genggam tangan saya, putar ke dalam, tarik ke arah perut. Buka tangannya, putar keluar, dorong ke atas. Jadi pegangannya fleksibel. Ini bisa di sini untuk membantu gerakan,
ini bisa menjadi di sini untuk memberikan tahanan. Begitu juga yang di sini. Ini kalau di sini membantu gerakan, tapi kalau berubah di sini ini menjadi tahanan. Genggam tangan saya, kita tarik, nah ini menjadi tahanan. Tapi kalau dia nggak bisa, ini kita berada di sini membantu gerakan. Jadi pegangannya fleksibel. Jangan sampai Anda memegang pasien begini, nggak boleh. Jangan juga sampai Anda memegang pasien seperti ini, nggak boleh. Ya, nggak boleh memegang erat. Pegangan Anda itu fleksibel, bisa bergerak, berubah-ubah. Oke. Oke, sekarang praktek. Silakan bukunya dimasukkan semua, bednya kosong, bersih. Yang jadi model segera tiduran. Oh, yang mau jadi model. Gila, beresin lagi. Oh, sensi untuk Bebo, terima kasih.